teman-teman, di sini saya akan memberikan testimoni tentang sepatu Eiger Eagle Plum 2.0 setelah digunakan. Nah, sepatu ini telah saya gunakan ke Gunung Guntur yang ada di Garut via jalur Cikauripan. Nah, kalau teman-teman tahu, jalur Cikauripan itu kan terletak di desa Cikauripan. Kemudian untuk ke base campnya itu tidak langsung sampai ke base camp, tapi harus perjalanan dulu. Nah, kita akan bahas dari fitur waterproofnya. Nah, ketika saya perjalanan ke base camp itu hujan sangat besar gitu ya ketika naik motor, dan waterproofnya ini sangat berguna sekali karena tidak remes sekalipun gitu ya. Jadi tidak remes sama sekali, kaki tetap kering walaupun celana dan jaket itu basah kuyup gitu karena kehujanan di perjalanan ketika mau ke base campnya itu. Nah, jadi untuk fitur waterproofnya cukup bisa diandalkan. Kaki Anda akan tetap kering, tapi dengan catatan harus menggunakan celana yang waterproof juga gitu ya, atau yang quick dry lah minimal seperti itu agar tidak remes dari sininya. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya itu terkait dengan, oh ya, ini hal yang penting juga ya, tentang tali sepatu. Nah, tali sepatunya ini sangat panjang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakannya di sini atau tidak sampai full, ini akan nyisa sangat banyak panjang gitu, sehingga ini akan mengganggu. Jadi kalau misalkan penggunaannya secara full itu pas, tapi kalau misalkan penggunaannya sampai di sini saja, itu harus dimasukkan ke dalam tali sepatu yang lainnya. Nah, seperti ini agar tidak mengganggu, dan itu cukup mengganggu sekali ketika perjalanan. Oke, selanjutnya itu terketang dengan outsole-nya gitu ya. Nah, outsole-nya ini sangat bisa diandalkan sekali teman-teman ya. Saya tidak di endorse oleh Eiger ya. Jadi ini sejujur-jujurnya. Jadi si outsole-nya ini menggunakan Vibram, tapi hati-hati ya. Merek sepatu lain pun ada yang mengatasnamakan Vibram, tapi bukan yang asli gitu. Tapi ininya juga tidak sekeras yang Eagle Plum ini. Jadi yang Eagle Plum ini ya, nah kita ketok-ketok ya. Ini sangat keras sekali gitu, kayak kepala teman-teman gitu ya, kayak kepala temannya teman-teman gitu. Oke, dari outsole-nya ini sangat bisa diandalkan karena ini ketika tahu kan trek guntur gitu ya, pasir, batu, terus juga tanah yang biasa ketika mau perjalanan ke base camp-nya. Tapi itu semua tidak jadi halangan karena ini sangat mencengkram sekali gitu pada tanah. Jadi kalaupun turunan yang sangat curam tidak perlu khawatir karena ini akan sedikitnya akan menghambat dari turunnya teman-teman. Jadi ya menahan gitu, menahan. Oke, nah selanjutnya ini tentang outsole-nya gitu ya. Outsole-nya ini yang Ortholite yang katanya bisa mencegah bau. Sebenarnya biasa aja sih ya, cuman ya boleh lah gitu ya, karena ini untuk bau atau tidaknya itu tergantung dengan kondisi kaki teman-teman gitu ya. Kalau misalkan kaki saya karena kebetulan mengidap penyakit keongen atau paranokia, ini akan ya, karena kaki saya mengidap keongen atau paranokia itu tidak akan berpengaruh gitu ya, karena itu akan tetap bau aja gitu. Nah, dan yang penting, nah ketika saya menggunakan sepatu ini, awalnya itu menggunakan kaos kaki yang cukup tipis gitu ya, cukup tipis dengan alasan karena saya kira ini akan empuk di dalamnya dan juga tidak akan menyebabkan lecet. Tapi itu keliru gitu ya, karena ketika saya gunakan untuk perjalanan dari parkiran ke base camp itu membuat kaki saya lecet, terutama di bagian belakangnya. Nah, itu bisa terjadi karena si kaos kakinya itu tipis gitu ya. Nah, dan di sini kan ada pelindung yang keras seperti ini. Jadi ketika kaki itu digesek-gesek akan menyebabkan lecet, dan itu yang menjadi salah satu kekurangan mungkin di Eagle Plum ini. Kemudian kekurangannya itu adalah dari bobot sepatunya, karena ini totalnya itu bobotnya itu 1,5 kilo atau 1,5 kilo, sehingga persatuannya ini adalah 750 gram, dan itu cukup memberatkan dalam perjalanan gitu ya. Jadi kalau misalkan boleh saya sarankan untuk perkembangan ke Eiger, kalau misalkan si bobotnya ini bisa dipangkas lagi, itu akan lebih baik lagi. Terus kalau misalkan saya boleh request juga, karena ini satu kali pemakaian udah buluk lagi seperti ini,
Jadi kalau misalkan ada ini untuk sepatu-sepatu di merek manapun gitu ya, kalau ada fitur untuk anti kotor gitu, jadi ketika ada tanah ataupun kotoran tidak akan menempel tapi langsung wush gitu ya. Itu mah hanya halu aja ya, mudah-mudahan. Nah itu aja mungkin teman-teman untuk testimoninya secara fungsi dan secara keseluruhan. Eagle Plum ini sangat rekomendasi banget gitu untuk naik gunung karena siap di segala medan gitu ya. Saya melewati, apalagi di musim hujan seperti ini, melewati lumpur dan lain sebagainya juga tidak akan khawatir untuk remes dan juga siap tempur lah gitu dengan seperti ini. Tapi satu untuk masukan buat Eagle Plum ini kan masuknya kategori midcat ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini tuh cenderung ke high gitu ya, atau terlalu tinggi gitu. Jadi kalau misalkan desainnya bisa lebih dipangkas lagi, lebih kecil lagi, jadi ini akan sangat luar biasa sekali sih ya di kelas yang kalau di HP mah flagship mungkin ya di sepatu Eiger ini. Nah itu aja mungkin teman-teman, terima kasih telah menonton video ini dan mudah-mudahan ini adalah review ataupun testimoni yang sejujur-jujurnya ya, karena Eiger sama sekali tidak ada mensponsori video ini.